Donald Trump kembali ke Washington dalam kondisi yang terlihat tertekan. Ia memilih bungkam dan tidak merespon satupun pertanyaan dari para wartawan yang mencoba meminta klarifikasi. Tak ada jawaban, tak ada penjelasan. Ia berjalan gontai sangat berat dengan bahu sedikit membungkuk. Beberapa orang bahkan berbisik, ia tampak seperti mayat hidup yang berjalan di antara kilatan kamera yang menjepretnya. Menurut para analis di berbagai penjuru dunia, keguncangan Trump ini terjadi karena Amerika dan Israel tak pernah benar-benar menyangka Iran akan bertahan sekuat itu, mengira rezim Iran akan runtuh seperti Irak atau Libya setelah pemimpinnya tewas, atau akan menyerah seperti Venezuela setelah presidennya diculik. Tapi Iran bukan Venezuela. Iran adalah sebuah negara dengan sejarah ribuan tahun yang membentuk identitas nasional, jauh lebih tua daripada Amerika Serikat yang baru berdiri tahun 1776. Namun, keguncangan Trump tidak berhenti di situ. Tekanan justru datang dari arah yang tidak terduga, yaitu dari sekutu-sekutunya di Eropa. Ketika ia berharap mendapat dukungan logistik untuk melanjutkan operasi militer, satu persatu negara NATO justru memasang tembok dan enggan membantu. Pukulan pertama datang dari Madrid. Spanyol dengan tegas menolak memberikan akses penggunaan pangkalan militernya untuk menyerang Iran. Menteri Luar Negeri Spanyol, José Manuel Álvarez, menegaskan bahwa pangkalan-pangkalan di bawah kedaulatan Spanyol tidak akan digunakan untuk operasi di luar perjanjian dengan AS atau yang bertentangan dengan piagam PBB. Menteri Pertahanan Spanyol, Margarita Robles, bahkan memerintahkan agar pesawat-pesawat militer Amerika ditarik dan disingkirkan dari pangkalan-pangkalan di wilayah Spanyol. Reaksi Trump meledak-ledak. Dalam pertemuan dengan Kanselir Jerman Friedrich Merz di ruang oval, ia menyebut Spanyol sebagai sekutu yang sangat buruk. Ia mengancam akan memutus seluruh hubungan dagang dengan Spanyol. "Kami tidak ingin berurusan lagi dengan Spanyol," katanya dengan nada geram. Namun, yang membuat Trump semakin tertekan adalah respons Perdana Menteri Spanyol, Pedro Sánchez. Alih-alih gentar menghadapi ancaman ekonomi dari negara adidaya, Sánchez justru tampil di depan publik dengan pidato yang tegas. Ia meringkas posisi pemerintahannya dalam 4 kata, "No to the war," atau "tidak untuk perang." Lebih dari itu, Sánchez mengingatkan Trump agar tidak mengulangi tragedi masa lalu. Dunia, Eropa, dan Spanyol pernah mengalami momen kritis seperti ini sebelumnya. Pada tahun 2003, beberapa pemimpin yang tidak bertanggung jawab menyeret kita ke perang ilegal di Timur Tengah yang hanya membawa ketidakamanan dan penderitaan, ujarnya. Seorang insinyur perangkat lunak di Madrid, Gemma Tamarit, mengatakan Trump itu marah. "Kami tidak takut padanya. Salut untuk Sánchez karena berani melawannya." Belum reda amarah Trump pada Spanyol, giliran Inggris yang membuatnya naik pitam. Ketika AS membutuhkan pangkalan Diego Garcia di Kepulauan Chagos, yang merupakan fasilitas vital untuk operasi militer di Timur Tengah selama beberapa dekade, Inggris justru menolaknya. Perdana Menteri Inggris Keir Starmer awalnya menolak memberikan akses penuh bagi AS. Trump pun melontarkan perbandingan yang sangat tajam. "Yang kami hadapi saat ini bukan Winston Churchill," katanya, membandingkan Starmer dengan pemimpin legendaris Inggris era Perang Dunia II. Ia menambahkan, "Mereka merusak hubungan, memalukan sekali." Dalam wawancara dengan New York Post, Trump semakin menjadi-jadi. Ia menyebut Spanyol sebagai pecundang dan menilai Inggris sangat mengecewakan. "Kami punya banyak pemenang, tetapi Spanyol adalah pecundang dan Inggris sangat mengecewakan," katanya. Namun, situasi berubah cepat ketika rudal dan drone Iran mulai menghantam atau mencapai wilayah Turki, Azerbaijan, dan Siprus. Sebuah drone menyerang pangkalan militer Inggris RAF Akrotiri di Siprus, memaksa Inggris untuk mengerahkan kapal perang HMS Dragon dan helikopter Wildcat ke Mediterania Timur. Prancis di bawah Presiden Emmanuel Macron pun terpaksa turun tangan. Macron memerintahkan kapal induk bertenaga nuklir Charles de Gaulle untuk berpindah dari Laut Baltik ke Laut Mediterania, dikawal oleh fregat Languedoc dan jet tempur Rafale. Namun perlu dicatat, keterlibatan mereka lebih karena rudal Iran mulai mendekati wilayah mereka dan pangkalan mereka diserang, bukan karena ingin membantu Trump. Seperti diungkapkan seorang analis CSIS,
Iran menjalankan strategi memperluas konflik melibatkan semakin banyak negara dan memaksa komunitas internasional menanggung dampak perang ini. Sami'na wa atona, kontrak sosial Iran yang membuat Trump semakin linglung. Konsep Sami'na wa atona, kami mendengar dan kami taat, dalam konteks Iran, tidak seperti kepatuhan yang lahir dari komando keras sebagaimana dalam dunia militer. Sami'na wa atona di sini adalah sebuah kontrak sosial yang lahir dari kesadaran bahwa negara harus dipimpin oleh satu nakhoda yang menjadi penunjuk arah yang nantinya harus ditaati demi menjaga bahtera tetap berlayar. Hubungan antara rakyat dan pemimpin ini pun tidak dibiarkan liar, tetapi dilembagakan dengan sangat indah melalui prinsip wilayatul faqih atau kepemimpinan ulama. Maka, ketika seorang pemimpin yang faqih berbicara, ucapannya bukan sekedar perintah, ia adalah sebuah fatwa, seruan yang langsung menyentuh keyakinan yang paling dasar dalam jiwa rakyat Iran. Mereka patuh bukan karena takut, tetapi karena cinta dan kesadaran spiritual. Kepatuhan ini kemudian dirajut kuat oleh ritual-ritual keagamaan yang membahana, terutama saat berkabung untuk mengenang para syuhada, 12 imam Syiah yang gugur di jalan kebenaran. Maka, Sami'na wa atahna bukan lagi sekedar kata. Ia adalah denyut jantung yang menghidupkan kesadaran dan jiwa bangsa Persia. Dan denyut jantung inilah yang luput dari perhitungan dingin Washington, di mana Donald Trump dan para jenderalnya di Pentagon terpesona oleh resep ajaib yang baru saja mereka uji coba di Venezuela. Di sana, strategi decapitation and delegation atau penggal dan serahkan bekerja begitu mulus. Begitu pasukan khusus AS menculik Nicolas Maduro dari kediamannya di Caracas, para pejabat yang korup dan munafik di sekitar Maduro langsung kegirangan menerima bantuan Washington dan tanpa ragu membuka keran minyak untuk Amerika, sebuah keberhasilan kilat yang membuat Trump percaya diri seolah dia berkata, resep ini bisa diulang di mana saja, termasuk di Iran. Maka, ketika operasi militer gabungan Israel dan AS berhasil menewaskan Ayatollah Ali Khamenei, Trump berpikir pertandingan sudah usai. Ia membayangkan Teheran akan seperti Venezuela, di mana elit yang ketakutan akan segera berebut kursi kekuasaan dan berlomba-lomba menunjukkan kesetiaan pada Washington. Tapi di Iran, yang terjadi justru sebaliknya. Kewafatan Khamenei justru membangkitkan gelombang perlawanan yang luar biasa sekali. Mengapa bisa begitu? Karena inilah letak perbedaan mendasarnya. Venezuela adalah rezim yang rapuh, dibangun di atas ketakutan dan kerakusan segelintir elit. Begitu kepala rezimnya dipenggal, para kacing itu langsung berebut menyelamatkan diri sebab tidak punya akar ideologis yang kuat. Iran tidak begitu. Rakyat Iran tidak melihat pemimpin sebagai atasan, melainkan sebagai wali atau penjaga yang harus dibela. Terlebih lagi, kematian seorang pemimpin yang syahid dalam budaya Syiah bukanlah kekalahan. Ia justru adalah puncak kehormatan paling tinggi. Seperti yang diucapkan oleh Dewan Keamanan Nasional Iran, arwah Khamenei telah bergabung dengan kerajaan tertinggi. Disinilah kita bisa membaca keguncangan di wajah Donald Trump ketika kembali ke Washington dan berjalan gontai di antara kilatan kamera dengan bahu membungkuk dan bibir terkatup rapat. Itu bukan karena fisiknya lelah meski dia sudah tua renta. Itu karena ia ceroboh membaca peta politik saja, tetapi lupa untuk membaca jiwa rakyat Iran. Trump hanya membaca kekuatan militer, tetapi lupa membaca kekuatan iman. Dan di tengah semua ini, Trump harus menelan pil pahit lainnya. Ketika para wartawan bertanya mengapa ribuan warga Amerika terjebak di Timur Tengah tanpa rencana evakuasi, Trump hanya bisa menjawab dengan gamang, ini terjadi sangat cepat. Sementara itu, di Teheran, rakyat Iran justru semakin bersatu. Garda revolusi melancarkan serangan balasan. Para pejabat Iran bukannya rebutan kursi seperti di Venezuela, malah merapatkan barisan. Kematian pemimpin mereka tidak melumpuhkan, justru membakar semangat. Kini, di Washington, Donald Trump yang dulu percaya diri dengan resep ajaib decapitation and delegation harus menerima kenyataan pahit. Ia tidak hanya gagal menaklukkan Iran, tetapi juga kehilangan muka di hadapan sekutu-sekutunya sendiri. Spanyol berani melawannya di depan kamera. Inggris membandingkannya dengan Churchill. Prancis bergerak karena terpaksa, bukan karena setia. Dan di belakang semua itu,
rakyat Iran terus bergerak maju tancap gas karena bagi mereka, Sami'na wa ata'na bukan sekadar kata, melainkan darah yang mengalir di nadi peradaban Persia yang telah berusia ribuan tahun.